إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله. Ketahuilah bahwasanya hidayah adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Dan itu adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang menjadikan kalian cinta terhadap keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian dan menjadikan kalian benci terhadap wa zayyanahu fi qulubikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan keimanan itu indah di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian benci terhadap kekufuran, kefasikan, dan al-isyan, dan kemaksiatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ulaika humur rasyidun. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadallah, pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan besarnya dan agungnya hidayah, bahwasanya dia adalah pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hamba-hambanya. Oleh karena itu ibadallah, setelah kita mengetahui bahwa hidayah adalah pemberian dan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk mengetahui beberapa hal, beberapa perkara, agar kita bisa menyadari dan mengetahui besarnya dan agungnya nikmat hidayah. Yang pertama ibadallah,
kewajiban kita adalah kita harus bersyukur dan banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang ucapan hamba-hambanya yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan surganya. Mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka mengatakan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi hadana lihada, zat yang telah memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sehingga kita bisa merasakan kenikmatan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan mereka mengatakan, dan seandainya bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin kita berada di atas kebaikan ini. Sehingga kewajiban bagi orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah taala, yaitu mereka harus bersyukur dan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Begitu pula mereka harus menyadari bahwasanya seandainya bukan karena hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Lihatlah ibadallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Ahzab ataukah perang Khandaq, ketika beliau alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum menggali parit, Nabi alaihi salatu wassalam melantunkan bait syair. Beliau mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, demi Allah, laulallahu mahtadaina, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak bisa berada di atas hidayah. Wala tasaddaqna wala sallaina, dan kita tidak bisa salat, tidak bisa bersedekah. Lihatlah ibadallah, bagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, Imamul Muttaqin, beliau mengatakan bahwasanya seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak bisa berada di atas kebaikan ini. Ibadallah, perkara yang kedua dan kewajiban yang kedua bagi kita adalah, yaitu hendaknya bagi seorang mukmin yang benar-benar mengharapkan hidayah dan mengetahui agungnya hidayah, yaitu hendaknya dia senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah dan memberikan taufik agar bisa kokoh di atas hidayah. Lihatlah ibadallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam pada perang Uhud, setelah orang-orang musyrik berhasil mundur dan kemenangan berakhir pada tangan kaum muslimun, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, istawu hatta usni ala rabbi, luruskan barisan kalian hingga aku bisa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang panjang, dan diantaranya beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma lakal hamd, ya Allah, segala pujian hanya bagimu. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberi ketika engkau menahan, dan tidak ada yang bisa menahan ketika engkau memberi.
Lalu Nabi alaihi salatu wassalam juga berdoa kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Nabi alaihi salatu wassalam setelah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa dengan mengatakan, ya Allah, habib ilainal iman, jadikanlah kami cinta kepada keimanan, wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah keimanan tersebut sesuatu yang indah dan manis di hati-hati kami, wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan, dan ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang benci terhadap kekufuran, benci terhadap kefasikan dan kemaksiatan, waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di atas hidayah. Jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan hidayah. Lihatlah ibadallah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan orang-orang yang cinta terhadap keimanan. Begitu pula agar beliau dijadikan sebagai orang yang bisa merasakan lezatnya dan manisnya keimanan. Begitu pula agar beliau bisa menjadi orang-orang yang benci terhadap apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin ibadallah, mendorong bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah taala agar diberikan hidayah. Begitu pula agar kita senantiasa diberikan kekokohan di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan kepada Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepadanya suatu doa yang singkat, pendek, namun padanya terdapat kebaikan yang sangat besar. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu, qul, ucapkanlah wahai Ali, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku, berikanlah petunjuk kepadaku pada perkara-perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Begitu pula kokohkanlah aku di atas hidayah tersebut. Wasaddidni, dan ya Allah, berikanlah aku ketepatan pada segala sesuatu yang menjadi urusan manusia. Berikanlah aku kebenaran, tepat dalam seluruh perkara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berada di atas hidayah. Alhamdulillah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, telah datang athar dari salah seorang alim yang bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwa seandainya hatiku dikeluarkan dari tubuhku lalu berada pada tangan kiriku, lalu seluruh kebaikan yang ada diletakkan pada tangan kananku, beliau mengatakan, lam astati' an aj'al syai'an minal khairi fi qalbi. Beliau mengatakan bahwasanya saya tidak akan mampu untuk memberikan kebaikan dan memasukkan kebaikan satupun ke dalam hatiku, illa ayyakunallahu huwallazi yad'a, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala yang meletakkannya, kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan kebaikan tersebut ke dalam hatiku. Lihatlah ibadallah, bagaimana para ulama kita terdahulu, para salafus salih,
Mereka benar-benar mengetahui agungnya dan besarnya nikmat hidayah. Mereka mengetahui bahwasanya manusia tidak memiliki andil di dalam perkara hidayah, dan bahwasanya semua itu benar-benar adalah minnah, adalah karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadallah, kewajiban kita adalah untuk senantiasa mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh dan menempuh sebab agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Begitu pula ibadallah, kewajiban kita adalah berhati-hati dari perkara-perkara yang menyebabkan seseorang dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, falamma zaghu azagallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, ketika mereka melakukan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka semakin jauh, semakin menjauh dari kebenaran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka menyimpang. Sehingga ibadallah, kita senantiasa memberikan wasiat dan nasihat agar kita terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang diberikan hidayah, diwafatkan di atas hidayah, dikokohkan di atas hidayatul Islam dan hidayah kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.